Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita yang terbaik pagi hari ini di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa. Kita serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama umat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami boleh datang beribadah. Merendahkan diri kami mencari akan wajah-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami berdoa. Berikan setiap kami hati yang rindu dan haus akan Engkau. Kau jawab dan Kau lawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Hadiran bertahtalah di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Angkat suaramu saudara. Sebab kasih-Nya begitu besar bagi kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari bersukacita bersama-sama pagi hari ini saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Selama-lamanya kami memuji. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini semuanya takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan sekali lagi sama-sama takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
percaya. Kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya kami akan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih. Sungguh hadirat-Mu indah Tuhan di tengah-tengah kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh masuk hadirat-Mu. Yesus, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah. Katakan bersama-sama. Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu
dilepas pribadi, mari alami Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, saudara, mari angkat hati. Jangan padamkan roh saudara. Hanya Engkau Tuhan yang layak, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syakatakaya ralabaralabaralaba syaralabaralabaralaba. Mari alami Tuhan saat ini, saudara. Yesus, Engkaulah yang terindah. Yesus, Engkaulah yang termanis. Yesus, Engkaulah yang terbesar dalam kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari nyatakan, katakan, Yesus lebih besar. Mari angkat tanganmu. Yesus lebih besar. Amin. Di dalamku. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Mari yang percaya, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari sekali lagi. Yesus lebih besar. Mari angkat suaramu, saudara.
kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kita sudah mengikuti pujian dan penyembahan. Sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya bagimu Bapa di sorga, yang betul-betul mengasihi kami, memberi kami kesempatan ibadah di minggu pagi yang indah. Sekarang saatnya Tuhan, kami sudah dipuaskan oleh pujian dan penyembahan, dan kami percaya pujian itu sudah menyenangkan hatimu, bahwa kami untuk mengenali Tuhan rencanamu, mengenali kehendak-Mu, melalui pembacaan firman dan perenungan yang kami akan terima dari Engkau. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tubuh jiwa rohnya. Pakai kesempatan ini betul-betul membangun iman kami. Ketika kami menghadapi saat yang tersulit dalam hidup kami ingin dibangun oleh firman-Mu. Berkati kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Pertengahan sampai selesai ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami yang akan diberkati Tuhan, kami yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dikasih Tuhan, seperti yang sering kali kita dengar di khotbah-khotbah di YouTube, di ibadah-ibadah onsite di banyak gereja, ada topik-topik tentang penderitaan, tentang kesulitan di masa pandemi. Bukan hanya dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan dialami oleh seluruh dunia. Kalau saya pikir-pikir saudara, inilah saat penggenapan firman Tuhan. Suratan Rasul Paulus kepada pemuda Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 yang mengatakan, pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Dan saudara ketahui, pandemi ini membuat kesulitan banyak perusahaan, banyak negara, banyak keluarga. Dimulai oleh pembatasan-pembatasan, PSBB, PPKM, sehingga orang-orang tidak bebas lagi berada di luar rumah. Saudara dikasih Tuhan, mengalami work from home, ya, bekerja dari rumah. Tentu gaji dikurangi. Apalagi yang mengalami kerja bergilir, tidak dikurangi, bahkan dipotong. Dan yang paling susah mengalami PHK, mereka kehilangan gaji. Kalau dulu mereka mengalami kesulitan uang gampang, ya saya ingat dengan moto dari Gadai, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dulu mungkin, tapi di tahun pandemi, ini tahun kedua pandemi, Gadai saya rasa tidak menyelesaikan masalah. Karena pendapatan orang berkurang. Faktanya ketika mereka menggadaikan untuk menebus kembali itu sangat sulit. Dan itu yang saya lihat semakin berat yang dialami oleh seluruh umat di muka bumi ini. Bahkan kalau ada orang sakit di zaman ini, mereka lebih memilih segera dipanggil Tuhan. Kenapa? Kalau datang ke rumah sakit, kumpul sama orang-orang yang kena COVID katanya. Daripada kena COVID, Tuhan panggil aku sekarang. Itu fakta-fakta yang kita alami. Saudara, sekali lagi, penderitaan berat membuat orang juga punya pikiran aneh-aneh. Sakit biasa, tidak mau masuk rumah sakit, ya, karena campur dengan COVID, pingin dipanggil Tuhan. Itu yang dialami juga di salah satu keluarga saya. Minta dipanggil-panggil Tuhan. Tapi saya bilang, kalau belum waktunya ya tidak bisa. Tunggu waktu Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, persoalan yang berat pun pernah dialami oleh Yesus kita. Tuhan kita, ya, pada waktu masa akan mengalami penderitaan. Setelah 3 tahun melayani, 3 tahun berbuat baik, 3 tahun menyembuhkan orang. Pada tahun-tahun ketiga, dia mesti masuk ke penderitaan untuk menderita di atas kayu salib. Itu masalah yang paling berat yang dialami oleh Yesus. Mari kita akan baca apa yang respon Yesus, apa yang dilakukan Yesus, ya, di dalam Markus 14 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, di baris bawahi Alkitab saudara, ia maju sedikit, merabahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya apa? Sekiranya mungkin saat itu, apa dimaksud saat itu? Saat penderitaan itu, saat penyaliban itu,
Sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, berlalu, ya tidak mengalami penyaliban, ya itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Yesus merebahkan diri untuk apa? Itu berdoa. Kata merebahkan diri itu di dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan jatuh tersungkur. Saya ambil istilah yang mudah, yaitu tiarap. Sebab itu tema hari ini, Yesus pun tiarap. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus tiarap bukan sembarangan tiarap. Dia merebahkan diri, dia tiarap, dia tersungkur, dia berdoa. Dia punya pengharapan supaya apa? Terhindar dari penderitaan penyaliban. Sungguh tidak mudah ketika Yesus mesti mengalami penghaliban. Bahkan Alkitab menyaksikan di dalam Injil Matius juga. Yesus sampai berdoa 3 kali. Dia berdoa, dia bilang kalau boleh lalukan cawan ini. Saudara, sikap Yesus ini yang dia tersungkur, dia tiarap, dia berserah, dia ingin dilalukan dari penderitaan ini. Sikap berserah ini, sikap tiarap ini ketika kita menghadapi ujian, persoalan, masalah yang berat. Ini perlu Bapak, Ibu, dan saya pelajari, dan saya percaya ketika kita belajar nanti apa dimaksud tiarapnya Yesus, yaitu Yesus menyerahkan hidupnya pada Allah, ya. Ada slide-nya, ya. Saudara dikasih Tuhan, Yesus menyerahkan hidup kepada Allah Bapa. Itu makna dari merebahkan diri. Itu makna daripada menyerah. Saudara dikasih Tuhan, slide berikutnya yaitu 3 aplikasi dari tindakan menyerah itu apa? Ini yang akan kita pelajari di minggu pagi hari ini. Sikap tiarap, ya, sikap aplikasi dari tiarap itu tindakan menyerah. Apa yang terkandung di sana? Yang pertama, tiarap itu berbicara merendahkan dirinya di hadirat Allah. Saudara, sebagai hamba, Yesus harus merendahkan dirinya dan tunduk untuk melakukan rencana-rencana Bapa. Rencana-rencana Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ketika Yesus hendak menghadapi masa penderitaan itu, masalah yang berat itu, dia berinisiatif menjatuhkan diri. Tidak ada yang perintah memang. Yesus merebahkan diri atau Yesus tiarap. Ya, itu dilakukan otomatis atas inisiatifnya Yesus. Untuk apa? Karena Yesus mau Tuhan mengabaikan otoritasnya, mengabaikan kuasanya. Dia bisa loh tidak melewati salib itu. Dia bisa loh tidak ditangkap oleh pasukan Romawi. Dia bisa loh melawan orang-orang menangkapnya. Dia bisa loh Yesus membalas orang-orang meludahinya. Dia bisa membalas orang-orang memikulnya. Tapi dia tidak mau lakukan. Ini luar biasanya sikap Yesus. Dia tunduk kepada rencana Bapa. Yesus menjatuhkan dirinya. Nama menjatuhkan diri dari posisi atas, dia jatuh ke bawah. Yesus menanggalkan otoritasnya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dia turun jadi manusia. Yesus berada di antara hidup dan mati. Dan Alkitab mencatat, Yesus memilih mematikan kehendaknya. Yesus memilih mematikan kedagingannya dengan tiarap. Yesus memilih mematikan keinginan manusianya. Saudara dikasih Tuhan tidak gampang. Sungguh tidak gampang. Saudara yang punya jabatan, saudara yang punya kuasa. Ketika saudara mengalami penderitaan, tentu jabatan, kuasa, atau harta yang saudara punyai, itu akan dinomorsatukan. Kalau saudara sakit, ada orang berduit, langsung ke luar negeri. Langsung berobat ke dokter terkenal. Yesus bisa melakukan semuanya, saudara, tapi dia tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia mau merendahkan diri. Dengan tulus murni, tanpa paksaan, dia mematikan kehendaknya sendiri. Ini yang perlu saudara dan saya contoh, sikap tiarapnya Yesus ketika menghadapi persoalan yang berat. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai dikatakan dia jatuh tersungkur, sampai dikatakan dia tiarap. Kalau Yesus pun tiarap di dalam menghadapi persoalannya, siapa saudara, siapa saya? Contoh di Alkitab, tercatat dalam 2 Samuel 15 ayat 14. Ya, saya tidak bacakan, saudara bisa baca di rumah ya. 2 Samuel 15, 14. Ketika Raja Daud ya, dia memilih menghindari pertengkaran dengan anaknya ya. Saya bacakan saja sebaiknya, maaf ya. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah
Marilah kita melarikan diri. Marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Absalom itu anaknya. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka di atas kita dan memukul kota ini dengan pedang. Saudara, Daud itu seorang pahlawan. Daud itu seorang raja yang luar biasa. Goliat tidak ada yang bisa mengalahkan. Daud dengan pertolongan Tuhan dia kalahkan. Tapi ketika dia menghadapi musuh yang berasal dari keluarganya, dikudeta oleh anak kandungnya sendiri, dia memilih pergi. Dia memilih merendahkan dirinya sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang hebat. Dia memilih menghindar, dia memilih menghindari konfrontasi. Sungguhpun dia masih punya otoritas sebagai raja Israel, otoritas yang masih dimiliki sebagai penguasa Israel. Dia tidak gunakan itu. Dia ambil pilih, dia sikap merendahkan diri di kaki Tuhan. Dia biarkan anaknya merajalela di kursi kerajaannya dan dia memilih untuk pergi. Saudara kasih Tuhan, tidak banyak orang seperti Daud. Ya. Tidak banyak orang yang merendahkan diri dengan luar biasa. Saya ingat lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika di awal-awal pertobatan saya, saudara, saya juga ada pergumulan dengan keluarga, yaitu salah satu anak saya. Saya sudah merasa nama baik saya hancur, harta benda sudah habis, martabat sudah terinjak-injak, harga diri sudah, sangat memalukan apa yang saya alami. Bahkan seorang hamba Tuhan, ya anak Tuhan mengatakan begini, tidak pantas kamu jadi hamba Tuhan. Kamu ngatur keluarga saja, tidak bisa. Saya tidak melawan saudara. Saya tetap merendahkan diri di kaki Tuhan. Saya tetap menyerahkan masalah saya Tuhan. Tuhan tolong. Sehingga satu ketika Tuhan bukakan saya tentang kisah anak yang hilang. Dan Tuhan memberikan satu pengertian hati seorang bapak. Hati seorang bapak itu yang saya terima saudara. Di hadapan anak saya merendahkan diri. Saya bilang, nak, kalau papa masih umur 80 tahun diizinkan Tuhan. Kamu tetap anakku. Aku ampuni kamu. Apakah anak saya langsung segera bisa berubah? Enggak saudara, tapi saya percaya sekalipun anak saya belum berubah saat itu, satu kali berubah. Dan puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu anak saya sudah saya lihat begitu ada tanda-tanda berubah. Dia suka mendengar firman, dia suka juga ya mendengarkan YouTube, hamba-hamba Tuhan berbicara lewat YouTube. Itu satu ucapan syukur yang saya naikkan, tidak percuma. Walaupun sesama hamba Tuhan menghina saya, mengatai saya, kamu percuma jadi hamba Tuhan, didik anak sendiri aja tidak bisa. Itu menyakitkan saudara saya. Tapi saya belajar, saya serahkan. Saya belajar punya hati seperti hati Bapa. Di kisah dalam Injil Lukas pasal 15. Dia lihat anaknya datang, dia peluk anaknya, dia cium, dia posisikan kembali. Itu seorang Bapa yang merendahkan diri untuk memenangkan anaknya. Saudara kasih Tuhan, mari siapapun yang engkau punya masalah pergumulan berat hari ini, jangan cari pertolongan dari manusia, cari pertolongan dari Tuhan. Rendahkan dirimu seperti Yesus. Ketika dia memasuki penderitaan salib, dia ndelosor, dia tiarap, dia merendahkan diri, dia merepekkan diri. Itu yang Tuhan mau Bapak, Ibu dan saya juga responi. Di dalam pergumulan apapun, rendahkan dirimu. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan mau di dalam aplikasi tiarapnya Yesus atau menyerahnya Yesus. Yang kedua Tuhan mau yaitu Yesus ketika tiarap, dia menutup matanya, dia menutup telinganya, dia menutup pengaruh-pengaruh yang melemahkan. Saudara, tutup mata artinya apa? Ada fakta-fakta yang bisa dia lihat, yang bisa melemahkan. Mari kita tutup. Yesus melakukannya. Dia tutup telinga juga dari suara-suara yang membuat kita bimbang dan bingung, membuat kita ngambil keputusan sesuai dengan kekuatan kita. Tapi Yesus tidak mau. Yesus tutup hati dari perasaan-perasaan khawatir dan takut. Saudara dikasih Tuhan, ini yang juga Bapak, Ibu dan saya mesti tiru, teladani. Ketika hati terasa berat karena beban masalah persoalan, mari kita pandang pada Yesus. Jangan melihat keadaan sekelilingmu.
Jangan melihat suara-suara yang melemahkan engkau. Jangan melihat fakta-fakta yang sangat menyudutkan engkau. Mari tutup hati kita dari perasaan khawatir, dari perasaan takut. Tutup hati kita dan tetap berjalan dengan iman. Saudara, contohnya di Alkitab, Kejadian pasal 6 ayat 13 dan seterusnya sampai 22. Baca di rumah. Kisah seorang bernama Nuh. Dia hidup di tengah-tengah keadaan yang sulit. Orang berdosa dengan dosa yang luar biasa di zaman Nuh. Nuh dan keluarganya mau belajar tetap hidup beriman, hidup benar, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apakah mudah? Enggak. Apalagi ketika Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Membuat bahtera di daratan itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak mungkin, apalagi di atas gunung. Nuh mungkin dengar cercaan dari orang-orang sebangsanya, aneh kamu Nuh, bikin bahtera kok di gunung, di daratan. Mau apa kamu? Mungkin kamu sudah nggak waras kira-kira seperti itu. Tapi Nuh tetap tutup mata dari suara-suara yang melemahkan, dari fakta-fakta yang bisa membuat dia khawatir dan bingung. Dia tetap berjalan dalam kehendak Allah. Ketika dia terus bangun bahtera itu, betul masalah itu sampai pada puncaknya, yaitu Allah mendatangkan air bah sehingga seluruh bumi penuh air bah. Tapi luar biasa, Nuh masuk dengan keluarganya dengan beberapa binatang pilihan untuk dapat keselamatan Tuhan. Kenapa? Karena Nuh belajar menutup mata, menutup telinga dari hal-hal yang melemahkan, tapi dia membuka matanya kepada Tuhan. Dia menuruti firman Tuhan sehingga Nuh keluar dari masalah dunia zaman itu, yaitu dia diselamatkan dari air bah. Saudara, kalau ingin diselamatkan dari pandemi COVID dan segala efeknya, mari yang pertama kita merendahkan diri. Dalam pergumulan terberat pun, mari yang kedua kita mau tutup telinga dari hal-hal suara-suara yang melemahkan. Tutup mata dari fakta-fakta yang membuat kita lemah iman. Tutup hati kita dari perasaan-perasaan yang membuat kita khawatir. Tutup mata dan kita kembali kepada apa? Kepada firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, aplikasi dari tiarapnya Yesus ya. Ketika dia masuk penyaliban. Yaitu yang ketiga, dia memusatkan hati dan pikirannya kepada kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Menyelamatkan seluruh umat manusia. Lewat apa ya? Lewat penderitaan di atas kayu salib. Sungguh pun dia 3 kali berdoa minta belas kasihan, tapi Allah tidak menjawab. Artinya dia harus masuk pada penderitaan, saudara kasih Tuhan. Dan Yesus mau melakukannya. Saudara, kenapa? Karena dia tetap fokus kepada setiap perintah Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Tanggalkanlah segala pengalaman-pengalaman hidup kemampuan kita. Yesus punya pengalaman hidup, orang mati aja dibangkitkan. Yesus punya pengalaman hidup kuasa, iblis aja diusir. Pengalaman paling luar biasa dialami Yesus, tapi dia tidak lakukan semua. Kenapa? Karena dia mau fokus kepada janji firman Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Yesus mau percaya kepada kuasa Allah dan Yesus mau berserah sepenuhnya. Ini yang dialami Yesus ya. Begitu berdarah-darah. Dia dipukul, dia ditinju, dia ditinggalkan muridnya, dia dihianati muridnya. Dia terima semua dengan kerendahan hati. Dia tutup telinga dari segala hal-hal yang melemahkan. Dan yang ketiga, dia memusatkan hanya kepada janji firman Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, pusatkan hidupmu kepada janji firman Tuhan. Karena setiap janji firman Tuhan pasti digenapi. Rasul Paulus menulis kepada pemuda Timotius, pada akhir zaman akan datang masa sukar. Betul, hari-hari ini kita mengalami masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tapi saudara, orang beriman, orang percaya, firman Tuhan berkata, Tuhan akan membedakan antara orang-orang percaya dengan orang-orang fasik. Janji firman berikutnya apa? Tuhan berkata, aku tak sekalipun tinggalkan dan biarkan kau. Mungkin masalahmu sudah naik, tidak sepinggang, tidak sedada, sudah mungkin seleher, bahkan sudah di bawah hidung. Percayalah, janji pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Ya dan amin. Asal apa? Asal kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan. Yang kedua, asal apa? Kita tutup telinga dari hal-hal yang melemahkan. Tutup mata dari fakta-fakta yang membuat kita bimbang. Tutup hati dari perasaan-perasaan khawatir kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita fokus pada janji Tuhan.
Janji Tuhan itu apa? Rancanganku atas engkau, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku atas engkau, hari depan penuh pengharapan. Sekalipun yang Yesus alami, loh kok seperti ini? Kok masuk penyaliban? Kok masuk penderitaan? Kok masih terhina? Kok masih tertolak? Tapi Yesus terima semua itu. Dan puji Tuhan, hari ketiga pasca dia mati di atas bukit Kalvari, di kayu salib, Yesus dibangkitkan. Dan saya percaya dia sekarang ada di surga. Dia bersama dengan Allah Bapa. Dia ada di surga untuk mendoakan siapa? Setiap saudara dan saya yang hari-hari juga ada di dalam pergumulan hidup. Saudara kasih Tuhan, orang taat di dalam apa? Di dalam penderitaan. Orang taat bukan di dalam berkat. Sekali lagi, orang taat ketika dalam penderitaan. Ini yang Yesus contoh. Di dalam penderitaan dia taat sampai mati. Sehingga dia terima kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, kesimpulan hari ini, ketika kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan, ketika kita mau menutup mata telinga dari pengaruh-pengaruh yang melemahkan, ketika kita memusatkan hati pikiran kita hanya kepada rencana kehendak Tuhan, maka saya percaya, saudara saya ketika menghadapi masalah yang terberat pun, engkau dan saya akan dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi, dan engkau akan dijadikan oleh Tuhan kita sebagai umat pemenang. Saya percaya sekali. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian ya. Ketika saya mengalami penderitaan sekitar bulan Maret di tahun 2020 lalu. Keadaan saya sudah sangat kritis ya. Saya mengalami tidak bisa bernafas. Seperti ada yang mendesak. Masuk di rumah sakit 1 minggu itu masuk 5 kali ke rumah sakit. Dan yang ke-6 itu sangat parah sekali. Sudah tidak bisa nafas saya, dan dokter masukkan saya rencana ke ruang ICU ya untuk diendoskopi, karena secara luar di foto toraks semua tidak apa-apa, tapi faktanya saya betul-betul tidak bisa bernafas. Pada waktu ujung-ujung saya mau dimasukkan ruang ICU, saya melihat Kristus, betul-betul gambar Kristus seperti terpampang begini saudara di tembok rumah sakit Premier. Dan Tuhan sepertinya mengatakan, Frans, semua udah aku tanggung, janjiku ya dan amin. Aku tanggung sakit penyakitmu, aku pikul semuanya, aku tebus dosa-dosamu, dan aku sudah menyembuhkan engkau. Langsung saya bilang, istri saya, Ma, kita keluar dari rumah sakit. Tak bisa Pak, karena dokter mesti masukkan kamu ke ICU. Saya bilang pada istri saya sudah ketemu Yesus. Dia yang menanggung semuanya. Dia sudah memikul semuanya. Dan saya belajar percaya dengan apa yang Yesus katakan. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Akhirnya dengan keadaan yang memang sulit pembicaraannya, anak-anak, keluarga saya, mantu saya dan saya berusaha bicara dengan dokter. Akhirnya dokter mengizinkan, tapi mesti menandatangani yaitu surat paksa keluar meninggalkan rumah sakit. Dan puji Tuhan, malam itu sekitar jam 1 malam, saya tinggalkan rumah sakit Premier. Dan pulang di rumah saya bilang sama anak saya sementara tidak pakai obat-obatan dulu. Baik obat jantung dan obat yang membuat saya masuk rumah sakit, saya stop dulu. Kenapa? Tuhan sudah memperlihatkan wajahnya. Dia sudah menanggung semuanya. Janji Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan sudah sembuhkan Allah. Di saat kondisi yang terberat yang saya alami, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan puji Tuhan, sejak Maret sampai sekarang, saya tidak minum obat-obatan yang disarankan dokter saat itu di rumah sakit. Kecuali obat jantung memang saya minum rutin. Dan puji Tuhan saudara, saya sehat sampai sekarang. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara kasih Tuhan sekali lagi, di dalam persoalan berat, ya, di dalam titik kritis sekalipun, kita mau mengarahkan wajah kita kepada Kristus Tuhan kita. Fokus kepada Tuhan, janjinya ya dan amin. Bahkan satu iota pun di Alkitab ini tidak akan terlewatkan. Semua pasti digenapi. Termasuk janji yang tadi saya katakan, Yeremia 29 ayat 11. Ya itu, rancanganku atas rancanganmu. Semua umat dari komunitas The Chosen, rancangan Tuhan atas engkau dan saya. Apapun keadaanmu, kondisi yang terberat mungkin kau alami. Bahkan kondisi yang terendah, titik nadir yang terendah kau alami. Percayalah akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjawab setiap pergumulanmu. Asal engkau percaya dan hidup benar. Sekali lagi, asal engkau percaya dan hidup benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia janji Tuhan yang akan menyerahkan engkau dan saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan dia tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang selalu
tepat janji. Ayo saudara dikasih Tuhan, mari kita mau belajar mempercayai Tuhan dengan terus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kau saudara boleh nyanyikan waktu engkau mengalami pergumulan. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh, bukan sebagian, seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Itu lagu yang saat ini saya nyanyikan juga untuk mendorong ibu saya yang dalam keadaan sakit. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan selalu menolong hidupmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi pertolongan abadi. Pertolongan Tuhan tidak seketika atau sementara waktu. Pertolongan Tuhan pasti abadi. Saudara dikasih Tuhan, Markus 14 ayat 3, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Ambillah cawan ini, kata Yesus. Janganlah apa yang aku kehendaki, melampirkan apa yang engkau kehendaki. Ini doa Yesus, menyerahkan semua proses pertolongannya sesuai kehendak Bapa. Dan ini saya katakan kepada mama saya, di dalam keadaan yang penderita yang luar biasa. Suka-sukanya Tuhan, terserah Tuhan. Lagu favorit saya waktu saya mengalami 20 tahun lalu pergumulan, yaitu lagu Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hidup saya, hidup saudara bukan milik saudara dan saya lagi, tapi milik Tuhan. Sehingga ketika dalam masalah apapun, kembalikan serah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tahu mengerjakan yang terbaik untuk hidup saudara dan sahabat. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Percayalah, bersetiap janji Tuhan. Sekali lagi, dalam pergumulan apapun, rendahkan dirimu. Tutup telingamu, tutup matamu dari hal negatif melemahkan. Dan fokus pada Tuhan. Maka engkau akan keluar tampil sebagai umat pemenang. Yang setuju, yang percaya sama saya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Biar firman-Mu itu jadi kebenaran di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan firman menguatkan jemaat yang mendengarkannya. Supaya kami belajar merendahkan diri. Menutup telinga dari hal negatif. Dengan kami mempercayakan hidup kami pada pertolongan Tuhan. Berkati komunitas The Chosen ini. Berkati kami sudah melayani hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami. Hanya di dalam kami percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hambanya, Pastor Frans Martinus yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
Yesusku. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur pagi ini kami telah diberi kesempatan untuk bisa beribadah raya di Minggu tanggal 21 Maret bersama komunitas God Chosen. Kami juga bersyukur Tuhan buat ibadah raya yang sudah akan selesai ini. Tuhan, tanamkanlah benih firman yang kami sudah dengar di minggu pagi ini. Buat kami meneladani seperti respon Tuhan Yesus pada saat menghadapi pergumulan, memasuki penderitaan di atas kayu salib. Buat kami tetap rendah hati. Buat kami menutup pintu-pintu bagi hal-hal yang negatif yang bisa melemahkan kami. Ajar kami untuk tetap fokus dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Di setiap pergumulan kami hanya Engkau yang kami ingat. Hanya Engkau yang kami percayai. Yaitu janji-janji firman-Mu. Tuhan, berkatilah komunitas God Chosen ini yang telah mengikuti ibadah online di tempat mereka masing-masing berada. Dan jika ada jemaat yang sakit atau di dalam pergumulan yang berat, tolong mereka Tuhan. Sembuhkan yang sakit, beri jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka, dan ampuni dosa salah pelanggaran kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa agar Tuhan memberkati rencana-rencana ke depan dari pengurus komunitas God Chosen ini. Karena kami rindu pada waktu Tuhan, kami bisa beribadah onsite. Tuhan, kirimkanlah jemaat-jemaat baru, juga pelayan-pelayan yang mau melayani dengan kami di God Chosen. Berkati juga pelayan hari ini, Dave dan para singer, Jason juga para pemusik dan multimedia. Berkati juga Pastor Jenny Kosasi dan keluarga yang mengkoordinir ibadah God Chosen ini. Bapak Yesus, kami juga rindu Engkau memberkati bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Berkati juga Panglima TNI dan Kapolri, juga badan legislatif dan yudikatif, agar mereka semua bisa bekerja sama untuk mendorong Indonesia keluar dari krisis ekonomi pasca pandemi dan bencana alam ini. Beri hikmat-Mu pada Bapak Presiden kami dan para pemimpin departemen serta daerah-daerah, agar semua program pemerintah termasuk vaksinasi berjalan sesuai rencana, hingga semua sektor usaha di Indonesia segera bisa dibuka kembali dan ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan yang lain, baik di daerah-daerah terpencil maupun di kota-kota besar, supaya mereka juga tetap bisa beribadah dan jemaat Tuhan bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Kirimkan anak-anak Tuhan yang punya hati untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan yang membutuhkannya. Tuhan Yesus, kami mohon berkati juga pemilik gedung ini yang kami gunakan untuk ibadah pagi ini. Berkati pekerjaannya, karyawan-karyawannya, berkati keluarga intinya, berkati dan selamatkanlah keluarga besarnya. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dan kabulkanlah doa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari jemaat di tempat saudara berada yang mengikuti ibadah online ini, naikkan kedua belah tanganmu untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Dalam kondisi apapun, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap Bapak, Ibu dan saya, memberi engkau damai sejahteranya untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat rahmat, anugerah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari persekutuan dari Yesus, dari Allah Roh Kudus, berkat penghiburan damai sejahtera kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Mari kita yang terima berkat, kita percaya katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang minggu depan ini. Dan Immanuel, sampai jumpa di ibadah raya berikutnya atau di setiap ibadah worship yang diadakan oleh God Chosen pada setiap hari Rabu sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yeah. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, ha, ha, ha. Menari bagimu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Music, oh, oh. Yeah. Kami mau menari bagimu Tuhan, memuji namamu selalu. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Angkat tanganmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan oh, sekali lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau oh, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, hey. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Amin. God bless you all. Haleluya.